Assalamualaikum Muti Ahi, apa kabar? Balik lagi di Egypt Indonesia Diary. Nah, untuk di video kali ini aku mau menceritakan tentang gegar budaya. Apa sih gegar budaya? Kalau biasanya orang-orang kenal itu culture shock. Jadi culture shock yang aku alami saat aku tinggal di Mesir sini, gitu. Jadi apa sih kekagetan atau hal-hal baru, hal-hal yang sangat berbeda, yang pastinya sangat berbeda ya, karena kita jauh ya, Indonesia dan Mesir pasti budayanya sudah beda. Nah, itu apa sih yang aku rasain pada saat aku tinggal di Mesir sini. Disclaimer, ini semua berdasarkan pengalaman aku sendiri. Apa yang aku lihat, dengar, pokoknya ini berdasarkan pengalaman aku dan bukan menyamaratakan semua orang Mesir atau semua kebiasaan Mesir mungkin seperti ini. Aku nggak bilang seperti itu. Jadi bisa aja orang lain yang tinggal di sini, tinggal di Mesir sini punya pengalaman atau kekagetan yang beda lagi, gitu ya. Dan buat Ukti dan Ahi yang mungkin punya rencana buat tinggal di Mesir atau stay terutama dalam waktu yang lama di Mesir gitu, tolong tonton video ini sampai akhir karena banyak banget info-info yang mungkin bisa membantu Uti dan Ahi lebih mengenal, lebih mengetahui dan lebih siap lagi pada saat nanti Uti dan Ahi tinggal di negara piramida ini. Gitu deh, pokoknya kita langsung aja masuk ke videonya. Tonton terus sampai habis ya, karena banyak banget info-info yang mungkin akan sangat membantu Uti dan Ahi pada saat nanti Uti Ahi akan datang ke Mesir sini gitu. Dan aku di sini tidak membandingkan ini lebih buruk atau lebih baik gitu ya. Aku hanya menceritakan pengalaman aku yang menurut aku, oh, dengan kehidupan aku sebelumnya di Indonesia itu sangat berbeda dan sekarang aku temukan di Mesir. Begitu. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya ya. Yuk, mari. Nah, yang pertama ini aku mau bicara soal makanan dan minuman yang ada di Mesir ini. Tentang makanan dan minuman ini, yang pertama yang aku rasain adalah makanan di Mesir tuh jarang ada yang pedas. Mungkin hampir nggak ada kali ya. Nah, ini buat aku balik lagi ke aku ya, karena aku adalah orang yang suka pedas. Jadi kayak hambar aja gitu, karena kan wah, nggak ada pedas. Jadi kadang kalau ngeliat wah ini mah harus kalau ngeliat orang makan sambal gitu ya, sambal terasi atau sambal bawang tuh kayak ngiler banget. Dan di sini bukannya nggak bisa bikin, cuman cabai di sini itu kan beda ya sama cabai di Mesir gitu. Cabai di Mesir juga hampir nggak banyak yang pedas, ada sih, cuman musim-musiman gitu, nggak yang selalu, nggak yang kayak di Indonesia tuh ready terus tuh cabai rawit gitu. Jadi yang poin yang pertama yang selalu bikin aku kangen Indonesia dan susah untuk ditemuin di Mesir dan bikin aku kaget adalah makanan di Mesir itu gak ada yang pedas. Paling ada kayak kushari, itu aja di sambelnya ya, tapi untuk yang lain itu gak ada yang pedas. Terus untuk makanan lagi yang bikin aku kaget yang kedua adalah makanan di sini. Aku nggak tahu ya apakah ini emang di negara-negara Timur Tengah seperti ini atau gimana, cuman yang aku temuin adalah makanan di sini itu basicnya semuanya adalah tomat. Dan aku adalah bukan penggemar tomat gitu ya, maksudnya ke tomat itu B aja lah kalau anak sekarang bilang. Nah, jadi kalau di sini nih tumisannya, jadi kayak tumis kayak misalnya tumis buncis ataupun tumis yang lain gitu ya, biasanya mereka itu selalu pakai tomat gitu, dimasukin tomat. Dan itu tomatnya tuh bukan yang kayak kita diiris-iris, tapi tomatnya benar yang tomat di blender, di jus, terus mereka masak, terus mereka kasih bumbu gitu kayak bawang, terus bawang merah, bawang putih, garam. Nah, basicnya itu tuh. Nah, itu tuh yang aku sering temuin di sini. Jadi basicnya makanan mereka adalah banyak banget pakai tomat. Dan itu kayak aku yang buat aku rasanya jadi sama semuanya, mau itu buncis kayak mau itu apa kayak, jadi basicnya itu sama. Memang nggak semuanya pakai ya, kayak mungkin ayam gitu-gitu nggak ya. Kalau ayam itu oke di sini, tapi kalau untuk
yang tumis-tumisan gitu mereka basically pakai tomat. Dan buat pecinta tomat pasti bakal happy banget. Tapi buat yang kayak aku pasti tomat lagi dan tomat lagi. Bukan gak suka, tapi basicnya gitu. Jadi kayak yang tomat lagi. Sedangkan kita kan kalau di Indonesia kan tomat seikhlasnya aja gitu kan, masukin ke tumisan gitu kan. Paling di sambal aja kalau bikin sambal tomat gitu kan. Nah, kalau di sini kebanyakan kayak gitu. Dan itu kayak yang oke nih. Dan itu bikin kaget buat aku pertama kali, yang kayak kok sering banget aku ketemu tomat di sini gitu. Yang ketiga, tentang makanan dan minuman yang ada di Mesir ini. Jadi kalau di Mesir ini untuk minum itu langsung, jadi dari keran nih langsung diambil, cish gitu. Memang sih ada beberapa, mungkin ada yang lain yang pakai galon. Di sini ada galon juga. Cuman aku jarang nemuin sih galon tuh ada kayak di kita gampang kayak di Indonesia gitu galon. Aku belum nemuin itu sih. Ada memang sesekali aku lihat, cuman nggak banyak store yang kayak jual galon gitu. Karena orang di sini, balik lagi ya ke pengalaman aku tinggal di sini, orang-orang di sekitar sini mereka minumnya langsung dari keran gitu. Pas aku tanya, ini langsung nih dari keran nih, karena kan kita kalau di Indonesia kan dimasak dulu atau dari galon gitu kan. Nah, kalau di sini udah mereka langsung ambil dari keran buat diminum gitu. Jadi kayak yang oh oke. Itu awalnya. Sebenarnya sekarang ya it's okay gitu, karena ya saat ini aku konsumsi terus juga aman-aman aja, alhamdulillah gitu. Cuman kayak kaget aja karena kan beda banget ya, kalau di Indonesia kan harus dimasak dulu, atau orang tuh pakai galon gitu ya, beli air galon gitu kan. Tapi kalau di sini enggak, langsung minum aja. Jadi awal-awal aku datang, aku mau minum nih, ambilnya di mana? Soalnya aku tuh sama sekali nggak ngeliat kayak dispenser ataupun apa namanya, kayak kita tuh kayak teko ataupun apa, aku tuh nggak lihat. Jadi aku cuma lihat ini langsung aja di sini, langsung ambil dari kerannya. Oh oke, ini pertama kali, seru juga sih. Tapi jangan khawatir, aman kok, karena buktinya aku baik-baik saja dan nggak ada, maksudnya nggak kaget yang nggak bisa sakit perut atau nggak, itu nggak sama sekali ya. Jadi cuman kaget karena beda aja gitu sama Indonesia, yang satu dimasak, yang satu langsung minum gitu aja. Setelah minum itu, yang keempat adalah di sini sarapan tuh nggak akan ketemu sama yang namanya nasi ataupun saudara-saudaranya, bubur ataupun apapun. Jadi kalau makan di sini, makanan utama orang Mesir adalah aish, itu roti. Jadi buat mereka nggak makan nasi itu nggak masalah, yang penting mereka makan aish itu. Nah, buat kita kan Indonesia tuh banyak ya yang kalau pagi tuh wah nyari bubur ayam, wah nyari lontong sayur. Jadi kayak pagi-pagi awalnya pada saat aku di sini kayak roti lagi dan roti lagi gitu. Sekarang sih alhamdulillah udah terbiasa, cuman kayak di awalnya aja gitu, jadi suka, wah ini pengen bikin bubur sendiri, wah ini lontong sayur enak nih, wah nasi uduk enak nih, nasi kuning ya kan. Kalau di sini terutama sarapan itu aneh banget buat orang sini makan nasi gitu. Jadi sempat cerita-cerita juga kalau di Indonesia tuh kan sering banget makan nasi dari pagi sampai malam. Mereka tuh kayak yang kaget, pagi sampai malam makan nasi, itu nggak berat banget. Buat mereka mungkin nasi itu berat banget ya. Jadi biasanya orang sini itu, orang Mesir sini itu pagi tuh sarapannya roti aish itu, siang itu nasi, malam biasanya yang ringan lagi. Tapi ada juga sih yang makan nasi. Cuman yang paling susah itu di sarapan itu mereka jarang banget makan nasi. Dan kalau misalnya buat mereka ya udah cuman ice aja nih. Itu yang bikin aku di awal kaget juga ya. Nah, untuk poin terakhir soal makanan dan minuman di Mesir ini yang aku alamin lagi di sini, yang terakhir adalah jam makan di sini itu lumayan berbeda sama di Indonesia.
Aku nggak tahu sih semua Mesir seperti ini, semua orang Mesir seperti ini atau enggak, tapi di yang aku temuin di sini untuk jam makan itu kalau misalnya mereka emang tidak ada aktivitas pagi yang harus mengharuskan mereka sarapan pagi-pagi banget, mereka bangunnya itu nggak terlalu pagi, lalu jadinya makan paginya itu juga nggak pagi banget kayak di Indonesia yang biasanya pagi-pagi itu kan harus sarapan ya. Nah ini bisa kayak jam 9, jam 10 mereka tuh baru sarapan. Nah karena sarapan itu udah jam 10-an kayak gitu, jadinya kan jam 12 masih kenyang kan, jadi mereka makan siangnya itu lebih lebih siang lagi, kayak jam 3, jam 4, jam 3 lah biasanya itu mereka baru makan siang lagi gitu. Dan itu makan siangnya baru makan siang yang berat, biasanya nasi itu dimakan siang itu. Karena makan siangnya juga telat juga, bukan telat sih, maksudnya sore, udah masuk ke sore, makan malamnya juga jadinya suka malam banget gitu kalau di sini gitu. Nah kalau kita kan biasanya pagi banget, terus ntar jam 12, jam 1 begitu maksimal biasanya udah makan gitu kan. Nah kalau di sini agak geser gitu. Nah itu yang pertama kali aku jadi agak wah jauh juga gitu ya makannya. Tapi ya karena setiap harinya aku di sini rutinitasnya seperti itu, jadi sekarang sih udah biasa-biasa aja. Dulu cuman di awal-awal aja kayak wah makannya, jadi makan malamnya tuh bisa kayak jam 9, jam 10 gitu kan, di saat udah nggak mood buat makan, terus harus makan malam, jadi kayak terutama di makan malam sama makan siang sih. Kalau makan pagi sebenarnya aku nggak ada masalah untuk makan pagi jam 9, jam 10, it's okay. Cuma kayak makan siangnya tuh kayak jam 3, jam 4 tuh kayak sore banget, udah habis asar baru makan siang, jadi kayak awalnya kayak kaget gitu sih, cuman kesini biasa. Setelah tadi aku berbagi pengalaman tentang makanan dan minuman yang ada di Mesir, poin kedua adalah tentang tempat tinggal. Jadi untuk di Mesir ini nggak seperti di Indonesia, jauh sekali. Kalau tempat tinggal di Mesir ini semuanya rata-rata flat ya, kayak apartemen, kayak rumah susun gitu kalau di Mesir. Jadi jangan kaget pada saat nanti Utiahi ternyata tinggal di sini. Kok rumahnya semuanya begini? Ya karena memang rumah di sini mungkin 80% ya, 80% rumahnya memang bentuknya flat, rumah susun atau apartemen lah, itu yang biasa kita sebut kalau di Indonesia gitu. Paling susahnya adalah kalau flat itu nggak terlalu tinggi dan tidak mempunyai lift, jadi Utiahi harus dipaksa olahraga nih setiap hari, naik turun tangga nih kalau harus aktivitas. Nah itu sih yang sempat bikin bikin kaget juga, karena kesini ke keluarga sini nggak ada lift, naik tangga turun tangga, jadi wah olahraga setiap hari di sini. Jadi jangan kaget buat Utiahi yang ada planning buat tinggal di Mesir. Di Mesir itu tempat tinggalnya semuanya seperti itu, nggak semua flat atau apartemen itu ada liftnya. Jadi ya dipaksa, kalau misalnya nggak ada liftnya dipaksa harus naik tangga dan turun tangga kayak olahraga setiap hari. Terus bedanya lagi karena ini tinggalnya flat gitu ya, susun, jadi kadang tuh kalau tetangga atas sedang ngelakuin servis apa atau perbaikan apa, kita tuh bisa denger kayak suara duk duk gitu loh. Jadi kayak wah ini lagi ngapain lagi, kadang pagi, siang, malam ya bisa kedengeran gitu. Kalau misalnya tetangga karena kan kita nggak punya atap kan, atas tuh langsung tetangga, jadinya kayak yang
wah lagi servis nih, kita ikutan denger gitu. Jadinya kalau di Indonesia kan ya karena rumah sendiri gitu kan, apa yang tetangga lakuin ya biasanya kita nggak tahu. Kalau di sini ada terutama servis ya, servis tuh akan kedengeran gitu. Kalau misalnya kita ngobrol kenceng pun, nah ngobrol kenceng juga kadang-kadang suka kedengeran ya sama yang sebelah-sebelahnya gitu. Dan buat OTAH yang biasanya rumah tinggalnya tuh ada halaman, ada apa, di sini susah untuk lihat itu. Jadi kalau buka itu langsung pintu lain dari tetangga kita. Jadi itu yang awal-awal bikin aku, wah, di rumah biasanya buka ada teras ya kan, ada teras, terus ada halaman, ada kebun gitu. Di sini ada, jadi itu cukup bikin kaget aku gitu sih. Yang kedua tentang rumah tinggal di sini, jadi karena ini bentuknya rumah susun ya, jadi setiap rumah itu ada balkonnya satu-satu. Dan seperti mungkin Utiahi semuanya udah pernah lihat Ayat-Ayat Cinta pertama di saat siapa itu ngasih ke Fahri ngelurin pakai keranjang. Nah di situ juga gitu, dan itu real di sini. Kayak aku, wah seru, pertama lihat tuh kayak wah seru juga nih. Jadi kalau ada seller atau penjual datang, mau sayuran, mau buah, mau ikan, mau apa yang suka datang nih nawar-nawarin, dari bawah mereka tuh akan teriak kenceng penjualnya, karena kan rumahnya susun kan. Kayak jadi di sini penjualnya suaranya kenceng-kenceng banget, karena emang lingkungannya semuanya flat gitu kan. Kalau suaranya kecil nggak mungkin kedengeran dong sama kita semuanya. Nah awalnya kaget, ih ada penjual apa, karena suaranya kenceng banget kan. Nah kalau mereka nih mau beli nih, ini gimana naik turunnya, karena kan repot kan kalau misalnya kita di lantai 4 atau lantai 5, terus ternyata pengen beli ini, pengen beli itu, kan repot nih naik turun tangga ya kan. Kalau apalagi kalau nggak ada liftnya itu kan repot banget. Nah jadi solusinya mereka di sini yang bikin aku brilian. Jadi beneran pakai keranjang, terus mereka ulurin itu, jadi itu real ya. Seperti yang ada di Ayat Cinta 1 saat Fahri dikasih apa sih, jus atau apa sih aku itu lupa, diulurin dari balkon, itu real, itu juga terjadi di sini. Jadi biasanya kalau mau belanja atau apa, penjualnya ada di bawah, penjualnya akan teriak-teriak gitu karena suaranya harus kencang. Kita mau beli, ya udah kita kasih uangnya di ember itu atau di keranjang itu, kita ulurin, nanti penjualnya naruh di keranjang itu, ngambil uangnya atau terus ngasih kembalian, kita tarik lagi deh. Nah itu deh, itu kayak kita kan nggak ada di Indonesia kayak gitu kan. Jadi kayak wah seru nih, kita saling kerek nih kalau misalnya kita mau belanja gitu. Nah, setelah tadi aku bahas tentang tempat tinggal atau hunian yang ada di sini, sekarang aku mau lanjut di poin ketiga, yaitu aku mau sharing tentang lalu lintas dan transportasi yang ada di Mesir sini, terutama di kota tempat aku tinggal di sini ya, di Port Said gitu. Yang pertama adalah lalu lintas di sini menurut aku kurang tertata rapi ya, terutama karena di sini kan tempat tinggalnya tuh kan flat gitu ya, dan di sini jarang ada kayak basement atau semacam itulah gitu. Ada sih beberapa yang punya basement, tapi kebanyakan di sini tidak punya basement. Jadinya mereka yang punya mobil, kendaraan, mereka parkirnya tuh di pinggir jalan, dan itu bikin kurang rapi jadinya ya. Kelihatannya kayak jalan jadi sempit karena kan banyak mobil yang berhenti gitu ya. Di Indonesia juga nggak rapi-rapi amat sih emang sih, cuman kalau menurut aku di sini kayaknya lebih deh. Dan di sini berkendara lumayan kenceng-kenceng, dan mereka suka banget klakson, tin, mereka suka banget gitu. Jadi ya menurut aku di sini lalu lintasnya menurut aku kurang tertata rapi, apalagi ditambah sama rumahnya yang seperti ini, dan banyak yang parkir di pinggir jalan, itu bikin jalanan jadi kelihatan nggak rapi gitu.
Itu sih paling kalau soal lalu lintas di sini. Terus yang kedua itu di sini untuk pengendara motor ya, terutama ya pengendara motor tuh nggak ada yang pakai helm gitu, nggak ada yang pakai helm. Jadi di sini naik motor jauh atau dekat nggak pakai helm itu nggak masalah. Aku kayak wah, di sini tuh kan naik motornya pada kenceng-kenceng banget kan, terus mereka kayak nggak pakai helm. Pertama-tama aku lihat kayak bahaya banget gitu kan ya. Terus ini emang nggak ditilang, ternyata memang nggak ditilang. Kalau misalnya nggak pakai helm ya udah polisinya santai aja gitu. Jadi kayak pas awal-awal lihat kayak yang serem juga ya gitu naik motor di sini, karena nggak nggak harus pakai helm, dan kayaknya 90% aku lihat mereka nggak pakai helm deh. Aku nggak tahu ya kalau di kota kota lain di Mesir apa sama atau enggak. Kalau ada yang lihat video aku boleh komen ya, di kota kalian kayak gimana. Tapi kalau di Port Said sini, dan aku ngeliat juga waktu berapa kali aku kayak ke Kairo gitu ya, mereka pakai naik motor emang nggak pakai helm. Nah itu pertama kali kayak bikin aku risiko banget gak sih, kayak gitulah yang pertama aku lihat. Tapi ya karena setiap hari ngeliat seperti itu, jadi sekarang udah mulai terbiasa, walaupun kadang aduh jangan ngebut-ngebut gitu kan, karena kan takut juga gitu kan nggak pakai helm. Tapi ya polisi juga santai aja. Jadi ya itu yang wow menurut aku di sini, naik motor nggak ada yang pakai helm. Masih soal lalu lintas dan transportasi lagi di sini. Untuk budaya di sini, aku nggak tahu sih ini di seluruhnya atau enggak, tapi ini aku temuin, yang aku lihat dan aku rasakan di sini, cewek atau wanita itu nggak naik motor. Jadi di sini yang naik motor itu hanya laki-laki. Perempuan paling itu naik mobil atau naik angkutan biasa, tapi kalau buat naik motor enggak gitu. Karena pas aku cerita-cerita juga keluarga di sini, kalau aku dulu kuliah bawa motor, gini-gini naik motor gitu kan, mereka kayak kamu naik motor emang nggak bahaya, macam kayak gitu. Jadi kalau di sini perempuan tuh kayaknya nggak, aku ngeliat ya itu nggak ada yang naik motor. Jadi buat di sini, terutama aku lihat di tempat aku tinggal di sini di Port Said, perempuan naik motor itu hampir nggak ada. Aku belum pernah ngeliat sih perempuan boncengan atau perempuan naik motor sendiri tuh, aku hampir nggak pernah lihat. Tapi kalau diboncengin gitu ya sama laki-laki ya sering. Cuman kalau perempuan sendiri yang langsung bawa itu di sini kayaknya aneh deh. Karena aku ngeliat pas aku ngobrol juga mereka bilang di sini perempuannya tuh nggak naik motor, aneh gitu. Jadi kayak belum lihat mereka kalau di Indonesia kan gimana emak-emak kalau udah naik motor ya kan, gimana kalau udah naik motor kita cewek-cewek ya kan. Kalau di sini nggak nggak lazim gitu perempuan naik motor. Oh pernah juga sekali gitu, waktu di Kairo aku ngeliat ada perempuan boncengan gitu kan, dan itu Muhammad kayak yang lihat deh perempuan naik motor. Oh kayak biasa aja, orang di Indonesia juga banyak. Cuman kalau buat mereka kayaknya agak wow gitu, agak miss perempuan naik motor. Kalau mobil banyak, naik angkutan baik, tapi kalau naik motor enggak. Kalau di sini kayak yang bahaya perempuan. Jadi kayak mereka belum tahu perempuan Indonesia ya kan. Jadi kayak awal-awalnya aneh banget sih, kan naik motor ya udah biasa aja gitu ya. Kalau di sini kenapa aneh gitu kan, kayak ya karena di sini seperti itu ya udah. Terus poin terakhir di video ini yang mau aku bahas adalah ini yang paling penting, orang Mesir itu sendiri. Jadi culture mereka, culture orang Mesir ini yang menurut aku beda banget sama orang Indonesia.
terutama aku dari Jawa itu kan diajarinnya itu kan kalau ngomong tuh pelan-pelan, kalau ngomong tuh apalagi sama yang lebih tua gitu kan, terus harus yang sopan, harus yang kayak gitu kan. Terutama nih aku nggak bilang semua daerah sih, tapi aku bilang di tempat aku, karena aku asalnya dari Jawa, diajarinnya seperti itu kan. Nah kalau di sini itu beda banget. Jadi orang di sini yang aku temuin di sini, mereka kalau ngomong tuh emang kenceng. Entah karena mungkin karena di sini panas terus mereka jadi suka ngomong kenceng, atau karena nggak ngerti ya, tapi mereka tuh ngomong biasa aja kenceng. Jadi kalau berantem apalagi gitu. Jadi kalau kalian ketemu sama orang Mesir gitu ya, terus mereka teleponan atau mereka ketemu orang gitu pada saat nanti kalian ke Mesir atau tinggal di Mesir gitu ya, atau mungkin ketemu orang Mesir gitu di Indonesia atau gimana, terus mereka teleponan atau ketemu orang mereka ngomongnya kencang, itu bukan berarti mereka marah, tapi emang mereka tuh seperti itu gitu. Mereka mau ngobrol biasa ya kencang, ngobrol apalagi berdebat gitu makin kencang. Bahkan pun si Muhammad aja begitu, dia kalau nerima telepon itu satu rumah denger gitu, dan yang lain juga kayak gitu. Jadi kayak ngomongnya, jadi kalian harus terbiasa nih, telinga kalian di sini harus terbiasa orang tuh suaranya keras-keras. Mau ngobrol biasa, apalagi berantem ya, kita juga kalau berantem pasti suaranya kencang gitu ya. Kalau berdebat apalagi, di sini ngobrol biasa aja itu suaranya udah kencang. Kadang-kadang aku sampai tanya Muhammad gitu ya, karena bahasa aku belum bisa bahasa Arab dengan baik, jadi banyak kayak kadang belum ngerti mereka ngobrol apa, kadang kan kenceng banget. Aku bilang, itu kenapa, itu mereka berantem? Itu awal-awal ya aku gitu ya. Terus Mama kayak, enggak kok, mereka ngobrol biasa. Terus kayak, what? Mereka ngobrol biasa tuh kayak kenceng banget, dari telepon tuh kayak kenceng banget, kayak kirain berantem gitu kalau aku mikirnya gitu ya di Indonesia. Ternyata enggak, mereka ngobrol ya gitu, habis lalalala kenceng banget atau ketawa-ketawa kayak, ya iya lo bener. Ya udah gitu, emang ngobrolnya orang di situ kenceng. Jadi kalian yang nanti akan datang ke Mesir ataupun ketemu sama orang Mesir, jangan kaget kalau mereka tuh ekspresif dan mereka ngomongnya itu kencang. Bukan berarti mereka galak, bukan berarti mereka suka marah-marah atau apa, enggak, karena mereka emang di sini budayanya mereka ngomongnya kencang gitu. Jadi jangan kaget ya. Terus yang terakhir banget dari video ini masih soal orang Mesirnya sendiri, yaitu orang Mesir itu suka banget basa-basi. Tapi menurut aku ini buat kita yang nggak terbiasa akan kedengerannya itu berlebihan banget gitu. Jadi satu, basa-basi mereka yang menurut aku berlebihan banget, dan kalian yang akan tinggal di Mesir atau akan datang ke Mesir kemungkinan besar akan ketemu ini, yaitu mereka tuh suka banget gini. Misal nih kita belanja ataupun kita naik taksi gitu ya, pada saat kita akan bayar, penjual itu atau driver itu atau kalian servis apa gitu ya, mereka tuh akan oh makasih, nggak usah bayar semacam kayak gitu. Oh makasih, nggak usah bayar gitu. Terus kalau misalnya kita menganggap itu serius ya, karena kan kita kan di Indonesia kan nggak ada basa-basi dan bercandaan seperti itu ya. Aku waktu awal denger gitu, pas naik taksi gitu ya, pas Muhammad mau bayar, supirnya enggak usah bayar, nggak apa-apa gitu kan, nggak terima kasih gitu pokoknya intinya nolak lah gitu. Terus sama Muhammad tetap dikasih. Kalau aku mungkin ini dikasih gratis atau gimana ya, tapi sebenarnya tuh enggak, itu tuh basa-basinya mereka. Sebenarnya mereka mau dibayar, cuman mereka basa-basinya kan seperti itu.
Nah, takutnya buat kita yang nggak terbiasa dengan basa-basi yang seperti itu, nganggap itu serius, ya udah kita mikirnya itu gratis. Dan setelah itu nih biasanya mereka akan manggil kita lagi, oh iya yang ini tadi harus bayar bawahnya segini, karena yang tadi itu sebenarnya cuma bercanda gitu. Jadi kalau jangan terkecoh kalau kalian ke Mesir atau kalian akan tinggal di Mesir, terus setelah tinggal ketemu supir taksi atau tukang servis di sini, atau semuanya sebenarnya penjual gitu. Tuh saat kita mau bayar mereka nolak buat dibayar, jangan anggap itu serius, itu basa-basinya mereka gitu. Karena kalau kita nggak bayar, kita anggap ini serius, terus kita pergi, kita bisa dikejar dan dimintain bayaran itu gitu. Karena itu sebenarnya cuma basa-basinya mereka, dan buat kita itu berlebihan banget ya, kayak kok begini gitu. Awal-awal aku ngeliat kayak, ih kok begini, mau dibayar nggak mau, mau dibayar nggak mau, mau dibayar nggak mau, tapi sebenarnya mau gitu. Jadi kan aneh gitu awal-awal ngeliat yang kayak begitu. Jadi kalau kalian ke Mesir terus nemuin yang kayak gini, udah bayar aja pokoknya ya, karena itu adalah basa-basi dan bercandanya orang sini gitu. Nah, itu tadi poin-poin yang sudah aku sebutkan, apa yang aku rasakan pas kekagetan apa sih atau shock culture apa sih yang aku rasakan waktu aku awal-awal tinggal di Mesir sini gitu. Balik lagi ya, untuk poin-poin yang tadi aku sebutkan itu adalah pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi mungkin ada orang Indonesia lain yang tinggal di Mesir punya pengalaman yang beda lagi, atau punya shock culture yang beda lagi. Itu tergantung dari pengalaman masing-masing ya. Tapi semoga sih dengan poin-poin yang aku sebutkan tadi, atau sesuatu hal baru yang aku temuin di sini dan beda banget dengan Indonesia, itu bisa jadi ilmu baru atau info baru buat Ukti Ahi yang mungkin ada plan buat menikah juga dengan orang Mesir terus tinggal di sini ataupun studi di sini. Jadi kalau next menemukan hal seperti ini udah nggak kaget lagi gitu. Dan balik lagi sih, pada saat kita tinggal jauh dari negara kita, dengan orang-orang yang berbeda, dengan budayanya yang berbeda, dengan bahasanya yang berbeda, kita harus siap-siap atau bersiap dengan semua perubahan atau semua kebiasaan yang sebelumnya sudah kita selalu lakukan di sini, di tempat baru, di negara baru ternyata berbeda gitu. Di sini aku nggak bicara mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk ya, tapi aku bicara apa yang aku temuin di sini, yang aku rasa di awal-awal nih. Aku ngerasa kayak, oh di Indonesia seperti ini, oh di Mesir ternyata seperti ini gitu. Jadi hanya sekedar perbedaan saja, bukan mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk, nggak seperti itu ya. Dan balik lagi, setiap orang pengalamannya beda-beda, setiap orang kagetnya atau ngerasa oh bedanya ini, bedanya itu tuh berbeda-beda. Kalau buat aku ya seperti yang tadi aku sudah sebutin. Mungkin masih ada lagi, tapi aku mungkin terlalu, sebenarnya kalau misalnya mau diceritain detail satu-satu pastinya beda banget ya, karena ini udah negara yang jauh, satu di Indonesia, satu di Mesir, dengan orang-orang yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan sejarah yang beda, dengan kebiasaan yang beda, pastinya banyak banget perbedaannya. Yang aku sebutin di sini adalah yang paling yang paling menonjol yang aku rasain awal-awal di sini itu apa gitu. Pokoknya terima kasih buat Ukti Ahi yang udah nonton video ini, yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Mungkin video ini agak panjang, tapi semoga info yang aku berikan atau pengalaman yang aku berikan bisa jadi gambaran baru buat Ukti Ahi gitu, bisa jadi info baru buat Ukti Ahi yang mungkin ada plan untuk tinggal di sini ataupun stay di sini untuk beberapa waktu gitu. Dan terima kasih untuk Ukti yang selalu nonton Egyptonesia Diary. Jangan lupa ya, jangan lupa subscribe, komen,
like juga videonya kalau emang bermanfaat, dan share sebanyak-banyaknya kalau emang bermanfaat untuk Uti dan Ahi. Gitu deh. Terima kasih yang sudah nonton Egyptonesia Diary, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.